Assalamualaikum, terima kasih teman-teman sudah klik video ini. Kita lanjutkan untuk bahas seri saham update kuartal 2. Jadi ini ada 3 saham lagi yang coba saya bahas. Ada Akra, kemudian ada TAPG, juga kemudian ada PBIT. Jadi ini sama-sama sudah rilis laporan keuangan. Jadi beberapa hari ini kita akan gas terus untuk review sampai semua list terbahas semua ya. Sekalian saya update di list saham saya. Ini termasuk saham bangkotan ya, dedengkot ini antara ketiga ini, dan simak aja, ini hal yang menarik untuk kita bahas ya. Pertama adalah Akra. Buat yang belum tahu, Akra itu AKR Corporindo ya. Ini saya ambil dari Public Expo sebelumnya aja 2024, karena 2025 kayaknya belum ada. Ini hanya untuk ngomongin bisnisnya saja. Jadi bisnisnya Akra itu pertama ada kawasan industri, kemudian ada BBM, AKR, dan BP ya. BP itu mulai 2018, kemudian AKR itu 2010. Kemudian ada kimia, lalu ada logistik, kemudian ada distribusi ya, distributor biodiesel, dan sudah 64 tahun di Indonesia. Jadi ini sudah sangat kuat. Perusahaan ini sudah terbukti bisa melampaui krisis dan ujian-ujian ya beberapa kali. Nah, ini saya bahas sebagian besar aja dari kontribusi breakdown pendapatan dia ya. Yang paling besar itu ada di perdagangan dan distribusi ya. 92% dia punya share ya. Kawasan industri kecil hanya 3% atau 4%. Logistik dan manufaktur juga hanya 4%. Nah, kalau dari laba bruto ini memang walaupun perdagangan dan industri distribusi itu sangat besar 92%, tapi dari laba itu menyumbangnya sekitar 70-an saja. Yang selanjutnya ada kawasan industri, ini yang terbesar kedua ya. Ini based on 2023-2024. Jadi simpelnya ini adalah perusahaan seperti Pertamina, tapi mereknya itu BP ya, dan AKR, jualan bensin lah. Nah, gimana laporan keuangannya? Kita langsung bahas saja. Kas ini berkurang ya, dari 5,3 T menjadi 4 triliun. Jadi ini ada pihak ketiga yang naik. Ini adalah piutang usaha. Jadi biasanya 7,5 T ini menjadi 8,9 T. Artinya ini belum tertagih lah istilahnya. Jadi masih ada di pihak ketiga, sehingga aset lancar pun ini nggak terlalu signifikan berubahnya ya. Memang dia ada pengurangan di inventory nih. Inventorinya berkurang jauh banget nih di kuartal 2 ini ya. Jadi tidak ada masalah di aset, total aset juga aman-aman saja. Kemudian dari liabilitas juga aman, malah turun ya. Ini bagus banget dari 13T ke 11T. Lalu ekuitas juga aman ya, masih di 14 triliun. Kemudian pendapatan ini naik ya, 18T ke 21T, sehingga laba bruto pun juga naik nih. Pendapatan naik 16%, laba naik 23%. Jadi memang isunya ini menarik untuk AKR, karena BP ini termasuk pom bensin yang saya juga belinya di BP ya teman-teman. Sejak Pertamina itu namanya oplosan, itu kasus oplosan itu memang di mobil itu ngaruh. Dari dulu saya kalau beli Pertamax itu kok kayak ngerasa Pertalite gitu. Nah, sekarang pun akhirnya ya mau nggak mau akhirnya beralihnya ke BP 92 gitu. Apalagi kalau beli 25 liter kan bonus 1 liter kan. Jadi harganya pun jadi cukup bersaing lah ya, di BP ini. Dan kebetulan dekat rumah, jadi langganan di situ. Terus kita lanjutkan, selain laba ini arus kas aman ya, 21T ke 22. Jadi memang benar naik ya, mungkin ada perpindahan dari Pertamina ke BP. Tapi melihat dari totalan ini, nanti kita akan lihat yieldnya di akhir ya. Di akhir segmen kita akan coba cek seperti apa. Ini pertama adalah Akra. Kedua, ini tidak berhubungan langsung dengan Akra, tapi memang ada hubungannya dengan minyak bumi. Ini ada PBIT atau Panca Budi Idaman. PBIT ini adalah perusahaan plastik ya, mereknya Tomat. Jadi kalau dilihat ini
mereknya tomat, ini plastik tomat, untuk jus, untuk wayang, ini plastik wayang. Terkenal ini ya. Tomat itu juga bagus ya, kualitasnya bagus. Di pasar itu bagus banget ini, terkenal ya. Ini awardnya ya, top brand award. Ini yang bikin PowerPoint-nya Pebit ini suka narik-narik foto. Jadi fotonya itu mencong-mencong nih, lihat nih, fotonya mencong-mencong nih. Kayaknya nggak tahu kenapa suka ditarik-tarik nih fotonya. Nah ini kan, dukung UMKM. Ini fotonya mencong nih artisnya. Jadi perusahaan plastik ya teman-teman. Sekilas itu aja. Nah, gimana laporan keuangannya? Nah, sekalian kita bahas. Dari sisi kas, setara kas bagus. Jadi 121 miliar ke 132 miliar. Ini naik. Kemudian aset lancar ada turun sedikit, mungkin ada di turunnya itu investasi di aset keuangan yang biasanya 450 M ini tinggal 15 M. Terus aset tidak lancarnya itu naik ya. Nah, investasi tadi itu yang tadi awalnya aset lancar sama mereka diubah nih, dari 450 ini diubah ke sini teman-teman. Sepertinya ya. Mana tadi? Ini bagian diubah sini nih. 38 ke 87. Jadi kalau dilihat secara total tidak ada isu ya, aset masih oke lah. Ini beda 200-an itu masih oke lah menurut saya. Liabilitas jangka pendek aman ya, turun 500 ke 370. Ini utang usahanya turun, bagus. Biaya-biaya juga turun, bagus. Utang pajak bagus. Liabilitas jangka panjang ya naik tapi dikit, sehingga total liabilitasnya overall turun ya, dari 623 ke 499. Ekuitas aman ya, 29 ke 27 ya, turun dikit nggak masalah. Penjualan bersih. Nah, ini jualan bersih ini naik tipis. Tapi laba brutonya turunnya luar biasa nih, 14% teman-teman turunnya. Karena apa? Karena dia itu kan perusahaan plastik. Jadi kalau naiknya hanya segini secara sales, itu bisa jadi karena 2025 ini bebannya juga berbeda. Ini nggak nutup, harus ada improvement di balik itu gitu. Makanya di laba bruto ini turunnya lumayan drastis ya, dari 521 miliar ke 448 miliar, itu 14%. Terus laba tahun berjalannya juga ikutan turun ya, 23%. Dan kalau dilihat dari penerimaan kas itu juga tidak langsung mencerminkan serta-merta begitu, tapi ini tuh masih so-so lah, masih aman sebenarnya. Justru malah naik ya. Cuma kalau dilihat dari laporan laba rugi tadi, itu masih ada beban-beban yang lain. Saya nggak akan bahas di sana, tapi saya anggap itu sebagai sebuah hal yang biasa saja. Sehingga karena brandnya, economic mode-nya itu juga masih oke lah. Menurut saya Pebit ini masih oke, ya, tidak ada isu yang signifikan. Terus selanjutnya ada TAPG, ya, Triputra Agro Persada. Ini bisnisnya adalah kelapa sawit ya. Jadi ini tidak ada detail profilnya dia. Langsung sebenarnya di expose-nya dia itu paparan kinerja oleh direksi. Ini kinerja operasional langsung nih, ngomong TBS. Jadi dia ada perusahaan sawit yang mereportkan dia punya tumbuhan ya, kelapa sawit itu seperti apa. Ini ada prime mature ya, kemudian young mature, ada immature, kemudian old mature. Average age-nya si kelapa sawit apa average usianya itu sekitar 13,2 tahun. Nah, intinya dia bergeraknya di bidang bisnis kelapa sawit, dan sekarang lagi potensi penggunaan truk listrik, peremajaan kelapa sawit, dan diversifikasi bisnis itu bisnisnya dia. Jadi ini saya ambil dari expose-nya dia membandingkan kinerja 2023 ke 2024. Kalau ngelihat kondisi ya lumayan lah gitu ya. Pendapatannya naik nih 16%. Bagus sih, bagus banget. Nah, 2025 seperti apa ya? Nanti kita bahas sekalian. Makanya ini di LK Q2 sekalian kita bandingkan. Kas setara kas ini turun. Nah, kalau kas itu saya nggak terlalu khawatir teman-teman tuh naik turunnya, karena sebenarnya biasanya timing saja di kas setara kas itu. Jadi turun 13 ke 900-an itu saya anggap nggak masalah ya. Aset juga aman ya, turun pun
masih aman. Liabilitas ini oke banget ya. Dari 3 ini jutaan rupiah. Berarti dari 3 miliar ke 2,3 miliar. Turun 700 juta. Ekuitas juga oke ya, kekayaannya oke. Kemudian pendapatan. Nah, ini pendapatannya luar biasa ini, naik 37% ini kontraknya ini. Dari mana pendapatan tertingginya? Dari produk kelapa sawit dan turunannya. Dan produk karet justru malah turun. Jadi yang paling banyak itu adalah produk kelapa sawit. Ya, detailnya ini ada beberapa perusahaan nih, ada Sinar Alam Permai, Kuta Refinery, Sinarmas Agro, dan seterusnya. Ini adalah yang di atas 10% ini yang biasanya di report. Nah, kita balik ya ke laba bruto tadi. Karena pendapatannya naik, laba brutonya juga naik 62%. Ya, jadi laba per saham juga ikutan naik nih, laba per sahamnya dari 49 ke 85. Keren banget ini gitu ya. Terus arus kasnya itu juga oke banget. Jualannya naik, labanya naik, arus kas juga oke naik. Ya, apalagi ya, tinggal mempertahankan. Nah, kira-kira gitu. Nah, dari kondisi-kondisi ini kita bahas posisi harga. Harga pertama untuk Akra. Jadi hari tanggal 28 ini berarti kapan ini? Hari Senin ya. Itu posisinya naik luar biasa nih, plus 6,45%. Sepertinya karena rilis laporan tadi ya. Jadi ini di apa ya, banyak yang masuk ini. Rata-rata biasanya harian itu 22 miliar, ini sampai 77 miliar ya yang masuk. Jadi strong banget lah. Tapi ini masih di resisten. Jadi kalau masih di resisten seperti ini bisa jadi belum tembus ya, potensi dia balik ke bawah. Itu ada banget. Kemudian PBIT kondisi hari ini turun ya. Ya mungkin respon juga di laporan keuangan tadi kan sempat turun ya. Kuartal 2 ini turunnya agak lumayan jauh. Revenue-nya naik tapi EPS-nya turun. Jadi ada beban yang bertambah gitu, walaupun revenue-nya naik. Itu dari PBIT. Kemudian yang terakhir ada Akra. Salah. TAPG ya. Nah, ini TAPG ini strong banget ini, masih uptrend teman-teman. Ini kalau ngelihat grafik seperti ini memang mengkhawatirkan bagi kita dividen investor. Tapi bagi yang trend follower, ini ya oke ya. Walaupun ini candle ini termasuk lumayan power lah. Jadi open di atas, swing low panjang sekali. Jadi artinya ini ada tekanan jual ke bawah. Lihat volume juga lumayan kan. Habis itu closingnya, ini cantik closingnya ya, di opening 1350, closingnya 1355. Jadi hampir mirip dengan opening. Cuma pas waktu swing ke bawah ini banyak yang nampung ini sepertinya. Nah, ini masih kuat lah, masih istilahnya masih nggak mau turun gitu ya. Ini TAPG. Nah, kemudian gimana dari posisi sahamnya? Nah, harga terakhir TAPG kan 1355, PBIT 498, Akra 1320. Di update terakhir EPS-nya ya, TAPG 170 saya masukkan, PBIT 51, Akra 117. Dengan payout rasio yang sama seperti tahun lalu, inilah posisinya. TAPG jadi naik nih. Awalnya kemarin kalau nggak salah 10%-an. Ini yield-nya ada kemungkinan di 11%. Jadi harga setinggi tadi itu, setinggi ini itu masih murah. Apalagi orang yang pegang di sini nih, di 565. Harga yang sudah naik nih udah beggar ini 142% ya, yang pegang di 500-an ya, 570 itu sudah beggar nih, sudah 142%. Itu pun angka 1380 ini tuh masih murah. Murahnya dari mana Bang kok bisa begitu? Dari yield dividen. Dari mana ngambilnya yield dividen? Nah, ini TAPG kan ada EPS-nya nih. Potensi kan 170 sampai 193. Closingnya di 2025. Kita anggap payout rasionya sama aja seperti 2024 ya, 90% gitu kan. Masukin aja 170 atau 193. Kalau 193 tambah gede lagi bisa 12%. Jadi setinggi itu pun TAPG itu masih tergolong cukup murah gitu. Yaitu hitung-hitungannya di yield dividen. PBIT berapa Bang? PBIT 8,7 ya. Akra berapa Mas? 8,1. Jadi TAPG masih strong banget, tapi 8% pun ini pun juga sudah cukup
bagus. Ya karena ini borongan, jadi saya langsung kesimpulan-kesimpulan saja. 2023-2024 mereka semua bagi dividen, jadi tidak ada yang mengkhawatirkan. 2025 pun harusnya bagi dividen, tapi tahun buku 2025 itu nanti akan dibaginya di 2026 gitu ya. Kayak TAPG ini masih bulan Mei 2026 nanti. Jadi kalau sekarang bulan Juli ya masih berapa bulan lagi tuh? Tuh 6 bulan ditambah 5 bulan kan? Masih 11 bulan, masih setahun lagi lah kira-kira. Akra ada kemungkinan Agustus Mei. Jadi Agustus nanti bulan depan ada interim. Habis itu Mei itu ada final ya. Kalau 8,1 interimnya misalnya 20% ya, jadi 0,2 kali ini ya. Ada potensi dia bagi 21 atau 1,6% yieldnya. Itu Akra. Ya bisa 20 bisa 30% lah. Biasanya ya interim tuh nggak tentu ya, nggak tentu. Dan saya biasanya evaluasinya setahun lah, setahunan. Tahun 2023 Akra bagi 125, 2024 100, PBIT 40 dan 55. Jadi yieldnya masih bagus-bagus nih. 8%, 6,7, 11%. Ya, bagus-bagus. Kalau ini kita masukkan ke dividend for living, kita anggap pakai punyanya TAPG ya, yang tertinggi tuh 11,3. Lumayan teman-teman, dari 25 tahun nabung 2 juta, 2 juta, 2 juta, 2,4, 2,4, 2,4 ya, 10 tahun sampai 15 tahun 2,8, 20 tahun 3,4, 25 tahun 4,1. Nah ini posisinya di tahun ke-25 kita sudah punya dividen 39 juta per bulan, atau dividennya itu 476 juta per tahun. Jadi total investasi kita jadi 4 miliar. Kan lumayan ya, 39 juta per bulan kan lumayan banget lah kira-kira gitu. Saya pikir cukup dari saya. Terima kasih yang sudah support. Jangan lupa di like ya, kemudian di share ke yang lain, di komen juga. Thank you banget yang sudah support. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.